Oke teman-teman, selamat sore ya. Ini udah jam setengah 5 tuh. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist OSPF. Kemarin itu kan sampai multi area. Nah sekarang kita bakal lanjut lagi di playlist Fortinet dan Mikrotik multi vendor. Yaitu di sini bakal kita coba untuk melakukan tipe area ya. Jadi kan kita kemarin ada bikinnya area tipe. Kan ada NSA, ada STUB teman-teman. Nah untuk topologinya masih pakai yang kemarin, cuma kayaknya saya ubah sedikit nih, saya agak lupa kemarin, soalnya saya pengen nyoba lebih banyak lagi routernya teman-teman. Ternyata di hardware saya itu terbatas gitu untuk network interface virtualnya itu cuma 4. Kalau lebih dari 4 seakan-akan mereka itu nggak connect gitu, kayak nggak bisa aja gitu laptop saya. Makanya video OSPF saya yang panjang sama BGP itu kadang saya bingung itu kenapa nggak bisa-bisa, ternyata memang batasan interface saya ya. Jadi saya kembali lagi nih, makanya ada sedikit perubahannya, cuma kurang lebih kayak video kemarin dah. Cuma ininya aja nih berganti ya, nama loopbacknya. Nah mungkin kita langsung aja teman-teman ke sini ya, ke Fortinet 1, karena ini kan Fortinet 1 nih di sini tadi. Nah nanti kita bakal ubah teman-teman. Di sini saya bakal melakukan redistribute ya, sekalian kita bahas LSA ya, karena di video saya yang OSPF dulu saya ada mau bikin LSA gitu, tentang memahami LSA, dan itu nggak kebikin, akhirnya kita bikin di sini aja kebetulan. Nah kita langsung aja login dulu teman-teman. Di sini saya bakal melakukan redistribute static ya. Ini sudah dikonfig ya, pakai yang kemarin teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat di sini. Tuh tabel routingnya udah muncul semua nih. Nge-lag ya. Nah udah muncul ya 1 2 3 4. Nah kita bakal melakukan static route. Kita bakal menambahkan satu lagi route cadangan ya. Kita barang aja nih kita kasih, yang penting dia connect ya. Misalnya di sini kita 100.1.1.1/32. Nah di sini portnya kita pilih port 3 aja ya, nggak apa-apa juga. Sini kita kasih, soalnya ini udah ada ini ya, udah ada apa namanya, kalau kita pakai port 1 nanti nggak duplikat, sudah ada si OSPF nya gitu, entah kenapa. Nah sekarang kita pergi ke OSPF. Ini semua kondisinya masih area backbone teman-teman, jadi di topologi ini belum ya, yang ini kita ubah area 1 untuk contoh STUB dan juga NSA teman-teman. Nah kita bisa langsung aja pergi ke sini. Nah untuk redistribute di Fortinet itu di network, terus OSPF ada redistribute static teman-teman. Kita default aja pakai tipe 2. Kita apply. Kita cek tabel routing kita. Mana sih 100? Nah ini ya. Ini bakal dipindahkan teman-teman. Nantinya dia bakal terbaca sebagai LSA tipe 5 ya. Kita bisa pergi ke sini juga, mungkin ke Fortinet 1. Nah, kita bisa untuk membaca LSA di tipe deh. LSA di ini ya, di Fortinet itu teman-teman get info ya, saya nggak lupa router kalau nggak salah, router tandanya dulu deh, kalau nggak salah info ya, oh ya info OSPF database brief. Ini yang full semua, teman-teman bisa pilih kalau memang pengen per ini ya, per detail gitu. Kalau brief itu semua teman-teman. Di sini bisa kelihatan kita OSPF router ID-nya adalah 111. Terus di sini juga ada link areanya juga, yaitu area 0 tuh. Dan nih saya panjang gini. Nah gini. Terus ada summary linknya. Jadi di LSA OSPF tuh ada banyak teman-teman. Pertama ada router, terus ada network, terus ada summary. Ini summary network, yang mana kita balik aja deh router. Pertama itu ada LSA router, itu informasi routernya teman-teman. Terus ada LSA network, ini dibikin sama ABR gitu, yang mana ini informasi tabel routing teman-teman gitu. Terus ada summary network, ini setelah dia dapat ini ya di tipe 2, yaitu areanya, networknya. Terus networknya itu disebar teman-teman. Di tipe 3 ini baru tipe 4, summary ASBR, itu yang dia menghubungkan menuju ASBR ya, atau router yang melakukan inject teman-teman. Dalam dia itu kebikin ketika si routernya itu dibikin sama ABR, ketika si router ASBR itu nggak beda area gitu, dia bakal menginjek
tipe 4 agar di router area lain dapat tercover ya untuk si LSA-nya teman-teman, si networknya ya. Terus ada tipe 5 eksternal, AS eksternal teman-teman, yang mana itu routing selain OSPF. Terus ada NSA multicast kalau nggak salah namanya, cuma itu jarang muncul ya. Biasanya itu untuk menghubungkan ke ASBR juga, tapi ASBR-nya ini yang NSA teman-teman. Terus ada nomor 7 eksternal NSA, itu dia yang berada di area NSA, dia melakukan inject teman-teman. Nah, kita bakal baca di sini aja. Jadi sebenarnya ini bisa troubleshooting menggunakan LSA teman-teman. Nah, di sini kurang lengkap ya, kalau bisa saya bilang lebih enak di Mikrotik gitu. Karena memang juga ini cuma yang router ini ya. Kita bakal cek dulu LSA-nya di Mikrotik aja teman-teman. Sekalian kita ngecek ininya ya. Kerja. Kita masuk ke R2 karena R2 ini adalah ABR-nya. R1 ya, maaf. R2 di atas tuh, di topologi yang di atas. Nah, kita juga untuk Mikrotik teman-teman, untuk melihat kita lihat tabel routingan dulu deh, udah masuk belum? Udah masuk ya, diiklankan tuh 100.1.1.1. Kita bisa melihat LSA-nya di sini teman-teman. Di Mikrotik ya, di routing terus OSPF. Kita cari LSA. Nah, di sini lebih enak ya dibacanya kalau Mikrotik. Kalau saya sih. Pertama di situ ada areanya, terus ada tipenya nih. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu kita troubleshooting ya untuk OSPF kenapa nggak connect gitu. Teman-teman bisa lihat aja LSA-nya. Kita bisa pakai filter aja ya. Enaknya gini sih pakai filter. Terus kita ke type. Terus kita pilih yang pertama dulu yaitu router. Nah, kita bakal ngecek apakah di masing-masing router gitu dia udah ngirim nggak. Kalau dia nggak ngirim berarti dia nggak connect teman-teman OSPF. Nah, ini bisa terlihat jelas ya, 1, 2, 3, ini 3, ini 4, dan masing-masing area itu udah ngirim nih. Di area 1 dan di area 2 ini udah duplikat gara-gara mereka berbeda area ya, makanya diiklankan ulang teman-teman. Kalau ini udah muncul berarti ini harusnya udah aman gitu, tapi biasanya di neckboard dulu sih. Di neckboard ini kelihatan nih kalau yang udah connect OSPF, baru kita mulai di LSA ya. Terus teman-teman bisa cek lagi di sini. Kita ke tipe 2 yaitu network, kita filter lagi. Nah, di sini bakal kelihatan network apa aja yang dikirim sama si ABR-nya teman-teman. Di area 1 ada network 1.9, di area backbone ada 1.2, di backbone lagi ada 1.4. Jadi masing-masing network ini diiklankan ya. Kalau teman-teman nggak dapat networknya bisa cek di sini di LSA tipe 2 ya, apakah networknya itu udah disebar atau belum gitu. Dan juga di sini kelihatan yang nyebar itu siapa, yaitu si ABR ya. Nih di dua-dua ini kan router ID-nya si ABR. Jadi kalau nggak muncul network, kau bisa cek di sini apakah memang diiklankan atau enggak gitu. Kita lanjut lagi naik teman-teman. Kita ke network ya, Sumari network. Kita naik. Ini untuk sama ya berbagai area. Teman-teman bisa lihat apakah udah di-share gitu networknya sama si areanya, misalnya di backbone di area 1. Jadi misalnya kalau nggak muncul, cek aja apakah udah di-share atau belum. Kita naik lagi ke 4 ya, yaitu Sumari ASBR. Kita filter lagi. Nah, di sini udah kelihatan teman-teman, ada yang melakukan ini ya, karena si R1 itu dia melakukan static routing teman-teman, makanya dia kebaca ya di sini sebagai Sumari ASBR, karena si R1 sudah berubah menjadi ASBR teman-teman, yang mana ASBR ini fungsinya adalah dia menjembatani yang beritahu kalau di luar ini loh ada jalan ke saya gitu buat eksternal LSA atau router atau routing yang selain OSPF teman-teman. Jadi dia bakal memberitahu gitu. Nah, ID-nya 100 ya, dibikin sama ABR ya. Jadi si tipe 4 ini dibikin sama ABR untuk menghubungkan orang yang di luar area teman-teman, di luar area networknya ya, di luar area ini area kan ada area 1, area 0, backbone gitu, area 22, dari berbagai macam area gitu. Jadi dikirim sama si ABR untuk menginformasikan ke router yang berada di area lain untuk jalan sini loh, jalan R1 gitu, untuk ininya ya, routing eksternalnya, yang mana ini routing statik teman-teman, yang dibikin sebelumnya kita di Fortinet di R1 gitu. Kita naik lagi teman-teman, ada
AS eksternal. Nah, ini kurang lebih sama ini tadi teman-teman. Ini buat memberitahu jalannya ya. Jadi teman-teman bisa cek juga kenapa nggak muncul si tabel routing statiknya gitu. Bisa dicek di sini di LSA-nya. Apakah emang dibuat? Kalau nggak dibuat bisa aja di situ ya. Jadi si LSA ini troubleshooting penting banget ya, biar gampang gitu. Terus kita naik ke AS eksternal. Ini juga sama. Ya dia memberitahu ini ya. Routing selain OSPF gitu. Jadi si tipe 4 tadi Sumari ASBR itu penjalurannya, si tipe 5 ini dia yang ngasih tahu gitu ada routing lain selain OSPF. Kita naik lagi. Oh enggak ya, habis sudah nih. Enggak ada ya tipe 6 di sini. Langsung ke tipe 7 nih. Ini dipakai di MPLS. Tipe 7 belum ya, karena kita belum melakukan area NSA. Kita bisa lihat di semua router teman-teman. Ini saya tutup aja ya untuk jangan deh, saya buka aja. Kita pergi ke browser ya, login ulang deh. Kita ke 1.10.3 ini 10.3. Ini adalah Fortinet teman-teman yang di sini ya. Nah yang ini kita bakal cek juga apakah dia udah dapat, karena mereka semua defaultnya itu adalah area backbone ya. Area backbone ini masih belum pakai tipe area dari lama ya, masih pakai area 1, cuma dia default tipenya teman-teman, jadi dia menerima ya. Nanti kalau STUB sama NSA dia bakal ada perubahan teman-teman, yaitu mereka nggak nerima admin 1234566, mereka itu nggak nerima OSPF ini ya, tipe 5 teman-teman, LSA tipe 5 mereka nggak nerima selain OSPF gitu. Kalau kita pakai STUB sebenarnya mereka itu nggak nerima tabel routingnya aja, cuma kalau kita melakukan ping dia bisa teman-teman, karena cuma dikasih default route aja ya. Kita bisa cek di sini. Nah ini masuk semua ya, si 100 mana deh. Nah ini 100 ya. Nah kita bakal ubah teman-teman, kita bakal ubah ya tipe areanya menjadi STUB. Ini R1 ya. Oke, ini ABR kita R1. Kita bakal ubah areanya di sini teman-teman, pergi ke area tipe 1 kita ubah menjadi STUB ya. STUB ini dia nggak nerima teman-teman, nggak menerima hasil ini tadi ya, si LSA tipe 5 gitu. Di sini kita pergi dulu ke sini, kita ubah dulu semua routernya, areanya tipe areanya menjadi STUB. Oke, kita ganti di sini. Kita ganti STUB. Ini kita apply, terus kita pergi ke router 2 kita mana. Di router 2 juga kita bakal ini ya, ubah ke area STUB juga. BGP OSPF. Ya habis ini mungkin kita bisa BGP ya. Terus kita ganti ke STUB. Oke, kita apply. Nah kita tinggal tunggu perubahannya. Masih loading ya, tergantung laptop teman-teman gitu. Kalau saya agak lama. Jadi kita cek di R1 connect semua ya di segnet. Ini oke, ini udah connect nih, harusnya udah muncul semua nih tabel routingnya. Kita pergi ke sini lagi buat ngecek tabel routingnya. Oh, ini belum connect ya. Coba kita putar lagi, karena dia udah kebaca tuh di ABR kita. Oke, udah connect. Ini 77 ini datang di mana dah? Kayaknya dari kita nih. Nah, dia udah hilang ya teman-teman untuk si 100.1.1 tuh udah hilang teman-teman. Digantikan sama 0.0.0 nih teman-teman. Yang mana ini mereka STUB ini nggak nerima teman-teman. Jadi konsepnya si STUB ini dia nggak nerima routing selain OSPF teman-teman. Bukan nggak nerima sih, dia nggak dikasih jatah ya, jatah routing tabel untuk misalnya statik tadi dia nggak nerima teman-teman. Diganti sama ini ya 0.0.0 alias default route. Jadi fungsinya apa sih gitu STUB ini? Kita cek di sini juga deh di R2 kita juga. Nah di sini juga nggak ada lagi teman-teman untuk si 100.1.1. Jadi mereka ini STUB nggak menerima selain routing OSPF teman-teman. Jadi dia nggak nerima ya, diganti sama 0.0.0 alias default route. Tapi sebenarnya bisa gitu. Dia mau
keluar, jadi dia melakukan interaksinya itu lewat ABR-nya teman-teman. Nah oke, kita lanjut. Sekarang kita bakal pergi mau ubah aja ya, kita akan coba menggunakan NSA teman-teman. Jadi gitu ya untuk STUB, jadi dia nggak nerima routing selain OSPF teman-teman, cuma dikasih default route buat dia bisa akses ke routing yang selain OSPF tadi teman-teman. Nah kita bakal lanjut lagi untuk merubah areanya ya. Sekarang ada NSA teman-teman, kita pindah dulu ya, area 1 menjadi NSA. Oke, kita lakukan juga di R2. Ini R2. Oke, terus di Portinet ya, Portinet 2. Kita pindahkan lagi. Bedanya apa gitu sama si NSA dan STUB ini teman-teman? Si NSA dia bisa menerima routing hasil injek lagi ya, cuma yang menginjek ini, yang external route ini selain OSPF ini, tabelnya bakal diberikan kalau mereka satu area gitu dan sama-sama menggunakan NSA. Kalau STUB tadi dia nggak bisa ya, nggak terima sama sekali gitu. Kalau NSA masih bisa nerima, dia tabel routingnya, cuma dia bakal menerima hasil injekan dari area yang sama dan sama-sama NSA teman-teman. Nah di sini kita bakal cek dulu di ABR kita. Udah connect ya? Oke, udah connect semua tuh. Nah kita bakal mungkin di MikroTik aja deh saya, di R2 ya. Saya bakal bikin lagi static route di sini 211 ya, biar sama tadi. /32 di sini kita kasih aja lewat barang aja sini ya. Oke, nah kita bakal redistribute teman-teman seperti seperti di Portinet. Caranya pergi ke, kalau di Portinet kan di menu OSPF langsung ke bawah-bawah aja, kalau di MikroTik di instance teman-teman. Terus cari redistribute static, sama ya, kita pakai tipe 2 aja di port. Nah kita udah berhasil teman-teman melakukan NSA ya. Jadi tunggu sebentar ya, nggak apa-apa, kita langsung aja ke NSA-nya. Nah kita bakal cek lagi untuk LSA-nya ya. Nah ini udah muncul teman-teman, tipe 7 ya. Jadi ini disebarkan cuma untuk si NSA aja teman-teman, yang NSA aja gitu. Kalau yang nggak NSA mereka dikasih default route ya. Kita bakal cek di sini. Ini udah connect nih harusnya. Network monitoring, maaf. Nah, udah muncul ya teman-teman, OSPF NSA tipe 2. Jadi mereka ini, si NSA ini dia bisa menerima ya teman-teman, nggak seperti STUB yang cuma dikasih 000 nih teman-teman. Yang mana 00 ini untuk pengganti mereka yang nggak menerima external load ya, seperti static, BGP dan OSPF nggak. Selain OSPF ya, jadi dia nggak, si STUB itu dia nggak menerima routing selain OSPF gitu. Cuma si NSA ini bedanya, dia bisa menerima teman-teman, cuma khusus diinjek oleh si yang berada di area NSA gitu. Jadi dia tetap bisa menerima tabel routingnya teman-teman. Ini tabel routing statik ya, udah muncul di Portinet 2, yang mana mereka satu area teman-teman, sama-sama menggunakan area 1 dan menggunakan tipe area NSA teman-teman. Jadi bedanya itu adalah regular itu dia menerima semua redistribute. Kalau si STUB itu dia nggak nerima sama sekali, cuma dikasih default route. Kalau NSA dia nggak nerima juga, cuma dia menerima kalau diinjek ya, atau dikirim oleh orang yang berada satu area sama dia dan menggunakan tipe NSA juga teman-teman. Nah ini NSA ya. Nah, kita bisa lihat juga di ABR itu udah muncul LSA baru, yaitu tipe 7 ya, yang mana tipe 7 ini adalah injekan dari NSA gitu. Jadi root yang berada di area NSA melakukan injek atau melakukan redistribute root selain OSPF gitu, kayak statik ya. Kalau di saya ini statik teman-teman, bisa BGP juga ataupun router-router lain seperti RIP ya teman-teman, tergantung routernya gitu, supportnya redistribute apa aja. Nah mungkin itu saja teman-teman, jadi cukup simpel ya. Kalau di video kali ini kita cuma lebih ke memahami NSA nya aja teman-teman.
ya terpakai lah buat redis ini ya, buat ngecek misalnya nih teman-teman di area yang sama pakai NSA kok nggak muncul tabel routingnya gitu, bisa dicek dulu muncul nggak si LSA tipe 7-nya gitu. Kalau nggak muncul bisa aja mungkin ada nggak kesave gitu konfigannya, jadi bisa lewat ini ya, lewat si LSA untuk troubleshooting OSPF teman-teman. Nah mungkin itu saja untuk konfigurasinya ya, sama seperti kemarin. Kalau di Fortinet kita tinggal ke OSPF lagi, terus teman-teman bisa di sini aja deh yang sudah ada. Sekalian ini ya, redistribute static. Untuk redistribute, salah. Oke, kita login dulu. Sambil saya tes suara saya nih, takutnya nggak kerekam. Tes aman ya, udah 20 menit tuh. Cukup lama ya. Nah, untuk konfigurasinya, untuk redistribute static, teman-teman pergi ke network, terus teman-teman static root, teman-teman create new aja seperti ini ya saya. Teman-teman bisa tunggu ya, masih loading. Bisa pakai subnet ataupun ini ya, di template-nya si Fortinet teman-teman. Kalau saya pakai subnet ya, karena di sini sembarang ya, yang penting bisa muncul gitu untuk fungsi dari tipe-tipe area tadi teman-teman. Teman-teman bisa isi aja gitu, misalnya berapa klien yang teman-teman mau, terus gateway-nya yang mana, portnya yang mana gitu. Kalau sudah selesai nanti muncul seperti ini, teman-teman udah punya routing static nih. Nah, cara redistribute-nya di Fortinet gimana? Teman-teman pergi ke OSPF, terus ada di bawah sini ya. Nah, ini redistribute static ya teman-teman. Ini tergantung, kalau teman-teman selain static gitu, cobanya misalnya pakai RIP bisa juga nih. Terus bisa pakai BGP juga, bisa pakai ISIS support ya Fortinet teman-teman. MikroTik nggak support tau ISIS. Teman-teman tinggal apply aja, misalnya kayak saya ya nih, redistribute static di apply aja, tinggal teman-teman cek gitu. Ceknya gimana? Bisa pakai LSA. Kalau teman-teman pakainya ini ya, nggak beda area gitu, nggak pakai tipe areanya default, teman-teman bisa cek aja LSA-nya gitu, apakah tipe eksternal AS eksternalnya udah ada gitu. Kalau udah ada, maka harusnya routing tabelnya udah diberikan ya. Nah, untuk di MikroTik kita ke R2, sama ya, di MikroTik kita ke IP terus ke root, teman-teman tinggal tambahkan aja nih, sama ya, kliennya yang mana gitu, jalan mana. Di sini saya pilih jalan Ether 1. Terus teman-teman pergi ke routing, terus pergi ke OSPF, pergi ke menu area, sorry, ke ini ya, ke instance, saya ngeblur. Nah, di sini ada seperti di Fortinet juga kurang lebih ada static, teman-teman bisa pilih aja. Kalau teman-teman pakai RIP gitu, BGP ataupun OSPF, outer OSPF juga bisa teman-teman. Nggak ada ya ISIS. Nah, gitu aja teman-teman. Untuk penggantian areanya, teman-teman bisa pergi ke area, terus area 1, teman-teman pilih area teman-teman gitu. Lalu di sini ada tipe, teman-teman pilih aja NSA atau STUB gitu. STUB tadi dia nggak nerima sama sekali, NSA itu dia bisa nerima asal berada di satu area dan menggunakan NSA juga teman-teman. Nah, kalau di Fortinet sama juga teman-teman, di menu area juga beda UI aja ya. Nah, di sini ada ini area backbone yang nggak bisa diubah. Kita kesini aja. Nah, di sini bukan ya, itu network. Nah, ini. Nah, untuk di Fortinet bisa langsung di sini aja teman-teman. Di menu OSPF juga ada yang namanya area, kurang lebih mirip MikroTik. Teman-teman pilih aja nih, ada regular, ada NSA, ada STUB teman-teman. Untuk autentikasinya saya nggak bisa bikin ya, untuk karena MikroTik MD5 gitu, sedangkan si Fortinet itu plain text gitu. Jadi kalau teman-teman mau MikroTik sama Fortinet, kayaknya untuk autentikasinya perlu dimodifikasi ya, nggak bisa kayaknya pakai yang default gini teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman cara kita memahami LSA dan juga tipe area di OSPF ya teman-teman. Saya rasa udah cukup ya untuk penjelasannya gitu. Saya juga udah jabarin LSA-nya, cara konfigurasi tipe area, pengubahannya, apa dampaknya terhadap tiap-tiap dari tipe area teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.